Ya, hari ini aku kembali lagi ingin bercerita lagi kisah perjalanan hidup anak manusia. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu juga ada yang konseling anak remaja masih SMA. Kebetulan anak ini anak cewek. Anak ini dia sakit hati karena bapaknya meninggalkan ibunya. Jadi dia dari kecil, sejak kecil, jadi masih mungkin umur, dia bilang umur 4 tahun katanya. Umur 4 tahun itu bapaknya sudah meninggalkan dia sama mamanya. Jadi dia sama mamanya harus hidup sendiri. Dia kepahitan, jadi dia menyimpan rasa sakit hati itu, disimpan, dipendam, dan itu membuat kendala juga dalam pendidikannya karena nilainya, padahal anak ini sebenarnya pintar tapi nilainya tidak bisa bagus, konsentrasi di dalam kelas juga dia kurang fokus. Pikirannya selalu terganggu dengan figur bapak yang hilang ini, karena dia lihat teman-temannya itu biasanya dianterin bapaknya terus kemana-mana sama bapaknya, sama ibunya, sedangkan dia berdua aja sama ibunya. Kalau menurut ibunya sih, ibunya memberi perhatian lebih ke anaknya. Kenapa? Karena ibunya sadar suaminya tidak di rumah. Jadi bagaimana semaksimal mungkin dia berusaha mengambil figur bapak. Jadi apapun semua itu dihandle sama dia, sama ibunya. Tapi ternyata itu tidak membantu. Jadi anak ini masih tetap merasa kehilangan gitu. Tapi kehilangan yang dengan amarah, sehingga ada sakit hati, terluka. Kehidupan anak ini juga tidak maksimal ya. Di sekolah dia tidak bisa maksimal. Ternyata latar belakang dari kenapa dia tidak fokus, kenapa dia tidak maksimal, itu karena menyimpan marah sama bapaknya. Buat kamu para lelaki yang mungkin nonton video ini ya, sadarlah, karena apa yang kamu perbuat itu berakibat ke anak-anakmu. Kasihan anak-anak itu, anak-anak yang tidak berdosa. Kenapa mereka harus menanggung apa yang kamu perbuat? Luka batin anak itu parah loh. Jangan kamu pikir, gak apa-apa kok, selama ini aku masih ngasih duit. Duit tidak menjamin untuk anak itu tidak terluka. Apalagi sama sekali nggak ngasih duit. Nah, kalau anak ini, dia memang, kita sebut saja si Nala. Nala ini memang tidak, dengan ibunya memang tidak diberi nafkah sama bapaknya. Jadi bapaknya ninggalin aja gitu. Bapaknya udah sama cewek lain. Dan itu anak ini tahu kalau bapaknya sama cewek lain tuh tahu. Itu terluka banget anak ini tuh. Pulang terus nangis saja, nggak mau keluar dari kamar. Ketika ditanya ibunya, ya ternyata seperti itu, dia melihat bapaknya sama perempuan lain. Itu
luka batin banget itu. Dan waktu dia konseling, pertamanya sih ibunya yang konseling. Kemudian ibunya bilang kalau yang lebih parah sebenarnya anaknya. Coba hubungan dengan anaknya, ngobrol. Intinya harus mau mengampuni. Apapun yang bapakmu lakukan terhadap hidupmu, terhadap kamu harus mau mengampuni. Oh, dia jerit, nangisnya luar biasa, nangis. Dan ketika saya bilang mau tidak mau kamu harus mengampuni, karena Tuhan itu mengampuni kamu. Tuhan begitu mengasihi kamu. Tuhan sudah merancangkan masa depanmu yang baik. Jangan kau hancurkan masa depanmu hanya karena bapakmu yang tidak pernah pulang. Akhirnya dia mau mengampuni. Ketika saya doain, terjadi pelepasan. Jeritannya luar biasa. Kok bisa kalau saya bilang dari jeritan tangis yang seperti itu, saya bisa katakan bahwa lukanya parah. Terluka banget anak ini. Ya, pengalaman yang tidak berbeda dengan, mungkin sedikit beda versi aja dengan anak saya. Anak saya juga ditinggalin bapaknya ninggalin masih kecil, belum dewasa. Dan betul-betul dia memang, anak saya juga awal-awalnya tuh juga dendam sama bapaknya, dendam. Tapi saya bilang, jangan dendam sama papa, karena kalau tanpa dia kamu nggak mungkin hadir di dunia. Dan saya ceritakan waktu dia kecil, bagaimana papinya senang ada anaknya yang kecil di rumah. Terus gimana kalau pergi di kolam renang, pergi berenang, dia suka taruh kamu di pundaknya. Bahkan kamu ngompolin dia loh. Sambil kamu tuh ngompolin sengaja, kamu tuh masih kecil, masih umur 2 tahun, 3 tahunan gitu. Kamu tuh usil gitu. Ngompolin gitu di kolam renang, saya bilang gitu. Dia anak saya diam gitu yang tapi dia ndak ada ekspresi gitu loh. Tapi saya terus ngomong, jangan mendendam, nanti ngerusak hidupmu, kasihan loh. Dan memang iya, efek dari bapak yang meninggalkan begitu ya, meninggalkan tanpa tanggung jawab itu, efeknya parah juga ke anak saya, itu parah loh. Dan satu waktu ketika saya sudah jadi orang Kristen, saya di gereja, saya pergi ke gereja. Waktu itu saya tuh baru keluar dari rumah sakit, dan saya didoain sama pendeta tamu, notabene memang pendeta tamu yang ngisi hari itu. Nah, ketika pendetanya selesai khotbah, pendetanya turun. Waktu turun itu menuju ke bangku yang ada saya, kursi yang ada saya. Langsung saya dipegang pundaknya, saya dipegang di sini, terus didoain. Anak saya kebetulan di sebelah kiri. Waktu saya didoain, anak saya pelepasan, jerit kayak gitu. Kaget saya. Waduh, ternyata anak saya menyimpan kepahitan luar biasa. Ya, karena mungkin dia waktu kecil lihat harmonis ya, orang tua ada sama-sama. Kok kenapa salah satu orang tuanya kok terus nggak pernah ada dalam kehidupan dia? Apalagi anak yang bungsu ya. Tuh
anak perempuan gitu. Anak laki-laki aja terasa sakit kok, apalagi anak perempuan. Teman saya juga punya anak 3 yang suaminya ninggalin. Itu anak sudah SMA, anaknya aja jerit-jerit nangis loh, kangen sama bapaknya. Apalagi seperti anak saya yang masih kecil ya waktu itu. Nah, kembali ke si Nala tadi. Nala pun saya rasa seperti itu ya, dan banyak banget Nala-Nala lain di luar sana yang juga mengalami hal yang sama. Kepahitan sama bapaknya karena bapaknya ninggalin ibunya. Buat kamu lelaki, janganlah kalau kamu meninggalkan istri dengan anak-anakmu, karena itu kamu membuat luka yang dalam buat anak-anakmu. Bukan cuma istrimu, tapi anak-anakmu juga luka yang dalam. Dan itu akibatnya ke dalam kehidupan mereka di masa depannya itu, kalau nggak ada penyelesaian, kan kasihan anak-anak itu. Jadi kalau memang kamu masih mau nakal gitu, belum takut akan Tuhan, belum mau bertobat, jangan nikah, jangan punya anak, jangan nyusahin anak-anak itu. Kalau kamu sudah menikah dan kamu kepincut sama perempuan lain, pikir 1000 kali lagi lah. Karena akibatnya ke anak-anak, kasihan. Kembali ke Nala tadi, aduh, dia nangis yang sampai kayak gitu. Luka batin yang luar biasa. Karena kehilangan figur bapak. Dan biasanya anak-anak yang seperti begitu, itu sulit dia untuk percaya janji-janji Tuhan. Karena figur bapak jasmani, figur bapak rohani yang dirusak oleh bapak jasmani. Bapak jasmani ki jantenan loh. Bapak jasmani ki nak. Kamu ngerusak loh kehidupan anak-anakmu dengan cara yang seperti begitu. Anak-anak yang tidak pernah minta dilahirkan, kita sudah lahirkan mereka ke dunia ini. Terus kemudian karena kesalahan kita, perlakuan kita, sikap kita terhadap mereka, dan mereka mengalami kegagalan dalam kehidupan masa depan mereka. Itu yang dosa siapa? Orang tuanya, bapaknya itu loh. Kayak teman saya itu, suaminya nggak pulang-pulang, anaknya kangen, padahal itu anak-anak sudah dewasa loh, udah besar-besar. Tapi yang namanya anak ya, pasti ada rasa kangen yang luar biasa sama bapaknya. Ada kerinduan bapak ibunya ngumpul. Mamanya cerita sama saya, anaknya yang udah SMA nangis jerit-jerit, papa aku kangen, katanya. Bapaknya apa peduli, ngerusak anak-anaknya seperti itu. Kebanyakan memang laki-laki nggak bertanggung jawab. Banyak laki-laki yang seperti itu. Banyak banget yang tidak bertanggung jawab. Tidak peduli dengan kehidupan rohani anak-anak, tidak peduli dengan kehidupan masa depan anak-anak. Oke, kita cerita lagi besok-besok dengan cerita kisah perjalanan hidup anak
Yesus memberkati.